Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus. Pada hari ini kita akan mendengarkan suara Injil. Sebelum kita mendengarkan suara Injil yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mari kita berdoa. Supaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi kuat iman. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan suara Injil. Biarlah suara Injil-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat, mengerti, dan kuat iman. Biarlah Yesus selalu menjadi tempat perlindungan kami. Apapun permasalahan kami, Engkaulah tempat mengadu kami dan tempat curhat kami. Dan ampunilah kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Mari buka Alkitabnya. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Dan tema firman Tuhan adalah perlindungan Allah bagi orang benar. Mari kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Dan ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 mengatakan bahwa saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua mengatakan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Arti firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Pedoman ini juga berlaku dalam hal pertumbuhan kerohanian yang kita lakukan sebagai seorang Kristen. Tanpa kehadiran Yesus dan peran orang Kristen lain, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Dalam bagian ini, Paulus mengingatkan jemaat agar menjaga dirinya sendiri supaya tidak jatuh dalam kebinasaan maupun pencobaan. Di samping itu, mereka juga harus hidup saling memperhatikan dan saling menolong. Nasihat ini memperhatikan saudara seiman tidak bertujuan untuk menghakimi atau menegur dengan kasar. Menurut Paulus, memperhatikan yang berarti menuntun kalau ada saudara seiman yang melakukan pelanggaran. Ia harus dibimbing dengan kasih dan kelemah lembutan. Cara memperhatikan bisa juga dilakukan dengan saling mengingatkan dan saling menolong. Jika sudah dilakukan, maka hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan
menjadi senantiasa sepadan dengan firman Tuhan. Maka dari itu sikap demikian juga seharusnya kita lakukan di dalam hidup bersama dengan saudara seiman. Kita harus saling memperhatikan, saling menegur, saling mengingatkan, dan saling menolong dalam menanggung beban. Karena tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada yang lain. Ada kalanya orang lain lemah dan kita harus menolong. Ada kalanya kita yang lemah, kita yang jatuh miskin, kita masuk ke dalam kebinasaan, kita juga membutuhkan dukungan saudara yang lain. Demikian firman Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita tutup dengan doa supaya firman Tuhan yang disampaikan mengingat kembali apa yang kita lakukan terhadap orang-orang di luar sana. Mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Bapa, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, yang telah kami menegur orang yang lemah, mengatakan kasar Tuhan kepada orang lain. Biarlah Tuhan yang selalu mencampur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Buatlah kami ya Tuhan senantiasa menegur orang-orang dengan kata-kata yang lemah lembut, yang memperhatikan baik, menolong dan mengasihi mereka Tuhan. Sebab mereka adalah manusia juga Tuhan, sebagai ciptaan-Mu Tuhan, sama seperti kami semuanya Tuhan. Tuhan, janganlah masukkan kami ke dalam kebinasaan kami, tetapi ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.